Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita sedikit begini. Ketika kita uslah kholwat ya Gus, itu dalam keadaan mata tertutup, seolah-olah itu lama-kelamaan itu kayak ada cahaya kecil banget. Terus yang saya tanyakan itu, cahaya itu naik turun sesuai dengan nafas. Itu cahaya makrifat atau cahaya nurullah. Terus yang kedua, bagaimana keadaan ruh manusia di akhir zaman? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua cahaya di saat si salik suluk nuju wusul Allah. Cahaya ini bisa nurullah, bisa nur makrifat. Tinggal pertanyaannya, si salik ini ketika suluk itu membawa wujudu siril ikhlas fiha atau tidak? Tergantung si salik ini membawa atau merealisasikan wujudnya ikhlas atau tidak. Apa itu wujudnya ikhlas? Cahaya inilah yang mendatangkan cahaya ma'rifat nanti. Tidak ngaku-ngaku yang suluk iku dirinya. Tidak ngaku-ngaku dalam hati ini yang berzikir dirinya hamba atau si salik. Ini nanti akan pasti muncul cahaya makrifat yang fungsinya untuk membuka kegelapan hati terhadap nyatanya wujudnya Allah. Beda dengan si salik ketika suluk tidak membawa wujud ikhlas. Masih merasa kita yang suluk, masih merasa kita yang dzikir. Oke, kalau itu muncul cahaya jelas nurullah. Terus nurullah itu apa? Gini Pak, aku supaya wujudku dikenal hambaku, maka wujudku tak lahirno, saya lahirkan berupa nurullah. Lah wujudnya nurullah dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Nggih niki ngaji cap bingung nggih niki. Kula wangsuli. Wujudku Allah. Wujudku kunya Allah. Biar dikenal oleh hambaku, saya lahirkan berupa nurullah. Nyatanya nurullah itu adalah wujudnya dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Pun tak sanepakno, tak kasih contoh ben gampang pemahaman nih. Allah, aku Allah laksana setrum. Ben wujudku iki ngomongnya setrum. Ben wujudku itu dikenal dan diimani oleh hambaku makhluk jenengan kali kula. Tak dohirno wujudku berupa cahaya.
Tujuannya apa? Cahaya untuk memberi penerangan lokasi. Tapi wujudnya cahaya ini bukan wujudku. Sik bingung? Nek sik bingung ngombe kopi, Pak. Monggo didahar, nyantai aja ngaji nih. Ngeten, Pak. Dikatakan ahad, dikatakan esa, dikatakan ma'rifat, itu tidak ada dua. Terus dikatakan apa? Nama Allah, nama si Salik, nama cahaya apapun, itu semua nggak ada. Sebab Allah, kalau kita masih bahas nama, itu masih makhluk. Kaget nggak ya, Man ya? Nama Allah, kita masih bahas nama, bahas sifat, bahas zat, itu masih makhluk. Yang khaliknya yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Kok ngaji nang sampai temen dasku pecah. Dicoplok kubluke. Cek kena angin, cek esis ya. Ngeten Bu. Pun Pak, ngeten lho. Iku kewenangane Allah. Al-Ahad, Al-Haq. Cukup kita itu bagaimana caranya di dalam hati jenengan iki tidak terbiasa muncul aku diri hamba engkang lapola pun itu aja. Nanti urusan sampai hati sampai gendeng dan nang Allah, gendeng nang Allah dan lain sebagainya. Wis urusannya Allah wis. Makanya mengapa Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Urusan kembali kepada Allah itu ada kaitannya dengan wa aslimu lahu, pasrah. Ya ada di situ udah. Jadi Bu, kalau kita tidak membawa ikhlas itu berarti nurullah. Tapi ingat, di dalam nurullah itu ada siapa? Pada Allah yang bukan nama toh? Ada. Dalil endi? Innallaha bikulli syai'im muhit. Al-muhit, melimputi. Jadi jangan melihat yang dilimputi tapi lihatlah yang melimput. Jangan beriman terhadap yang dilimputi tapi berimanlah yang melimputi. Nyun sewu. Di dalam thariqah manapun, nyun sewu sebelum ini setahu saya thariqah A sampai Z yang dikatakan muktabaroh, menurut pengetahuan saya nggak mungkin jenengan akan digelar diterangkan tentang penjabaran zikir sirul asror. Gak mungkin. Gak mungkin jenengan akan dididik pengetahuan tentang isi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, apalagi la ilaha illa ana. Gak mungkin. Mungkinkah itu karena keterbatasan saya sehingga mengatakan gak ada di situ penerangan di situ. Tapi kalau pendidikan nafi isbat ada, tapi mohon maaf tidak sampai pada yang dimaksud. Dan jenengan yang sudah berthariqah kecuali lah
Kan ono istisna itu Pak. Di antara A sampai Z itu ada. Kecuali ya wis terusno dhewe. Pasti ada. Jenenge guru iku, jenenge melaku ke arah manapun iku apa sapa sing ngejak. Nek sing ngejak iku mang ngejak ngulon ya mesti sampean ngulon. Nek sing ngejak sampean kali kula ngidul gak mungkin ngulon, mesti mlaku ngidul. Aku yakin para mursyid yang sudah membawa sirul asrar mesti menarik hatimu untuk menuju ke ahad. Tidak selain ke ahad. Itu pasti. Tapi jikalau belum, gak mungkin bisa menarik ke ahad. Mungkin ke yang lain. Dan semuanya itu gak usah disalahke, semua itu punya makom masing-masing. Laksana gini Pak, ampun dipadakno. Jenengan kagungan putra, isi umur 2 tahun. Dilungguhno pinggir kolam banyu, sawenang duduk-duduk. Utawa disumetne lilin, tulinan lilin ana genine saweneng. Tapi maklumono dia kalau nggak tahu kalau itu bahaya. Pandangan jenengan beda. Bahaya yang namanya api, bahaya namanya kolam, ini buat anak umur 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya apa? Jenengan cemot toh? Jenengan ambil toh? Anak kita jauhkan dari lilin, kita jauhkan dari mesti nangis. Kita sebagai orang tua wis gak mikir kuwi nangis, yang penting selamat. Tapi pandangannya anak beda dengan pandangan jenengan. 2 pandangan yang tidak sama karena keterbatasan, mohon maaf, pengetahuan. Sama. Ya wis maklumono nek anak iku dicemot nangis krana seneng dulinan di kolam. Wong tua nek ngejarno jelas padha ambek njlumprungno anak tenggelam. Bapak Ibu, piye carane nurullah menjadi nur makrifat? Hanya satu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Solo sampean, dzikir sampean, kasih roh. We ono roh. Apa roh amal? Solo tadi dzikir yaiku wujudu siril ikhlas. Rahasiane ikhlas yang disebut cahaya makrifat. Mana? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Jenengan iki harus meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Faktulu anfusakum. Kalau ini sudah jenengan lakoni, mongko dengan sendirinya isbat akan memunculkan keakuane urip yaiku Allah. Pun iki carane. Yang kedua, terkait masalah keimanan umat di zaman akhir. Gak iso menang ambek Ya'juj wa Ma'juj. Gak bisa menang kita itu dengan dajjal, Pak. Gak bisa menang kita itu dengan nafsu. Kecuali Imam Mahdi, Nabi Isa ada di dalam hati jenengan. Siapa Imam Mahdi? Dialah satu jiwa yang sudah makrifat pada Allah.
Itulah satu ruh yang sudah masuk di ranah musyahadah. Baru inilah Imam Mahdi, musuh Ya'juj wa Ma'juj. Kalah. Nafsu wis gak bisa Pak menyerang Anda. Urusan Dajjal sama. Kita tidak akan pernah menang dengan nafsu karena kita belum kenal, belum tahu mana si nafsu. Walaupun kita melakukan hal-hal yang positif secara syariat, sholat, zakat, poso, haji. Tapi kalau kita belum ketemu nafsu dalam diri kita, belum tahu, nggak bisa kita dikatakan mengalahkan, memerangi, nggak bisa. Mesti masih ngaku-ngaku, aku sing sholat, aku sing zakat, aku sing haji, dan seterusnya. Nafsu masuk di kalah kita. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi. Berarti isane harus ada di dalam hati jenengan. Apa? Itulah jiwa yang sudah makrifat pada Allah. Tandanya ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wahuwa tatmainnul qulub. 3. Tandanya dikatakan sudah arif, sudah sampai ke ahad. Pertama adalah hatinya sudah tidak ada iman kalau dirinya ada. Dirinya yang melakukan, makhluk yang melakukan, nggak ada. Yang kedua, justru apa yang ada di dalam dirinya, akunya Allah. Yang ketiga, hatimu akan damai, tentram, alias tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Depni rana rada ibu ece rada jelas. Salah nih lah, salah nih. Ibu gak pada jelas enggak ya Bu ya? Lah gitu, monggo. Ibu tasik wonten, ibu jatane 2, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, di sini saya masih pemula, Gus. Langsung saja ada 2 poin yang perlu saya tanyakan kepada Gus Lason. Yang pertama, bagaimana cara menghilangkan keakuan diri? Terus yang kedua, bagaimana cara praktek Sirul Asror? Sekian yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktulu anfusakum dalika khairul lakum inda bari'ikum. Bagaimana cara menafikan keakuan diri? Cukup jenengan diam, akal urusan dunia lepas, hati jenengan lewat zikir sir dulu ya. Latihlah keluar nafas jenengan iku wadhkur isma rabbik, walaupun isim, walaupun nama, ini sebagai pembelajaran. Keluar masuk nafas, latihlah hatimu untuk berzikir menyebut nama Allah. Umat Islam ya. Keluar masuk Allah, nafas ya. Sertakan Sirul Asror. Prakteki apa yang muncul keluar dan masuknya napas itu, di situ ada wujudnya Allah. Jenengan harus merasakan, mengimankan yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Itu caranya dzikir Sirul Asror. Selang berjalannya waktu, langsung lepaskan keakuan jenengan sebagai makhluk yang melakukan itu.
Nanti kalau ini sudah lepas tandanya, hati jenengan terasa maknyes. Tahu maknyes? Udah sampai lalai. Dengan persoalan apapun lalai sudah. Sehingga umpamu digambarke, iku ngeten. Utawa di lafatke ngomongin ngeten. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki Allah. Loh, seperti itu. Iki umpama saya tulis, umpama saya baca, umpama saya gambarkan. Ini cuman dirasa. Rasanya apa? Damai. Hati sampean iku damai banget. Tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, nggak ada. Kecuali jenengan mungkin diturunkan malih, lagi ketemu urusan makhluk, apalagi yang gak ngenak no susah lagi. Itu Bu ya, caranya jenengan untuk menafikan diri dan mempraktekkan sirul asrar. Sebab sirul asrar itu kan ada 3 tahap. Pertama su'aul basyirah, merasakan bahwasanya hidup itu adalah Allah yang ada di dalam diri Anda, yang meliputi, karena hidup itu loh, napas bisa keluar dan masuk. Lalu nanti ainul basyirah yang kedua disebut bertemu setelah pelepasan diri. Akhirnya mengatakan hakul basyirah, aku iki Allah. Kak sesat ayo. Ngaten nggih. Soalan sesat itu sebab gak paham. Wong gak paham ya mesti akan muncul kemamangan-kemamangan. Tidak saya katakan bahasane sesat, ndak. Kok terlalu kejem, durung paham. Jenengan laksana saya kasih tahu, Pak, ini kates ini manis. Oke, sepanjang jenengan tidak mau memakan, sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan manisnya kates atau pepaya. Hanya iman tok. Oh iya, saya percaya kates itu manis, pepaya itu manis. Iman sampean yang seperti ini, Pak, belum dikatakan ihsan manakala jenengan tidak memakannya. Ilmu yang disampaikan tentang masalah hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sifat. Hidup itu yang meliputi segala hal apapun, yaitu esa. Jenengan paham dari segi ilmu pengetahuan, tapi bila mana tidak Anda lakukan, praktekan uzlah, nyuwun sewu, sekali lagi nyuwun sewu, mohon maaf, sampai ulek-ulek cukul tidak bisa kita itu menyatakan masuk di dalam nyatane wujude Allah. Inggih. Pun ganti bapak-bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Hamid dari Papar, Kediri. Saya mau tanya Pak Yai. Begini Yai, kebetulan saya ini kerjanya di sekolah, Pak. Setiap hari selalu berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang dewasa sampai jam 12 ya. Setelah itu kumpul-kumpul lagi dengan yang dewasa sampai jam 2. Dan sekarang aturan jam 2 sampai jam 2 selesai. Setelah itu pulang ya. Jam 4 saya pergi lagi ke TPA. Ke TPA sampai maghrib, anak-anak saya ajak berjamaah sholat maghrib. Setelah itu ganti ibu-ibu ya, sampai isya ya segitu, ajak saya berjamaah.
Setelah itu pindah lagi suatu tempat sampai jam 9 baru saya bisa pulang. Pulang di rumah istri saya sudah tidur. Nah, jadi saya nggak ada waktu untuk istilahnya untuk berujrah. Kadang setelah itu saya mau tidur buka HP. Kadang mengikuti kajian yai, kadang mengikuti al-hikam sampai tidur. Terkadang itu jam 1 ya, padahal saya tidak memohon. Jam 1 tapi udah bangun. Bangun itu saya nggak ambil air wudhu, nggak juga sholat. Cuman saya duduk sambil rokokan. Ya, sampai kadang jam 1 udah ngantuk ya, kembali lagi tidur. Jam 3 bangun lagi, ya gitu lagi. Cuman duduk sambil rokokan. Nah, sampai subuh kadang itu, sampai subuh. Lah terus yang saya tanyakan Yai, seperti profesi saya ini mungkin nggak mungkin lah kalau berujrah ya. Soalnya waktunya nggak ada. Gak sempat lah istilahnya. Lah yang tadi yang saya katakan berduduk itu apakah itu sudah termasuk ujrah? Yang kedua Yai, ada salah satu teman bertanya, pamit, kenapa? Aku repet teko apa? Tentang sholat nih. Nah, sholat sunukai nyembah Gusti Allah ora sampean. Aku roh sampean iki melo torekot ngono. Sing sak temene salat ki piye? Kula nggih bingung jawab piye tak jawab. Saran kok gak mudong. Lah kula jawab ngene. Ngene lho sing jenenge salat iku eling nang Gusti Allah ngono. Kula jawab ngoten. Ajeng kula jerone kok empane kok sombong ngoten. Pun sang mboten mawon saking kula wabul baik ila amadorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuknya jasmani dengan aktivitas itu bukan alasan untuk tidak beruzlah. Saya ulang. Sibuknya jasmani dengan segala aktivitas apapun itu bukan alasan kita untuk beruzlah. Bentar, kita artikan uzlah itu apa? Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Hati tinggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Apakah di dalam aktivitas itu enggak ada Allah? Sampai jawab ning ati sampai dewi-dewi. Apakah ketika jenengan di sekolahan itu menghadapi murid, menghadapi orang dewasa di situ tidak terlimputi Allah? Ketika jenengan kali kula di tengah-tengah ngajak berjamaah, apakah di situ tidak ada Allah? Mpun dijawab ning lesan, sampeyan jawab ning ati. Inilah mengapa ada istilah topo nggon rame. Sekalipun jasmania kita berurai dengan aktivitas, tapi bukan berarti hati itu meninggalkan terhadap hidup di situ. Bahasa uzlah ini hanya dilakukan oleh nyun sewu Pak. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah saja. Dan inilah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Iblis ngomong ngeten Pak. Ya Allah,
Semua mulai dari Nabi Adam, Adam sampai anak putunya Adam itu akan kami jerumuskan di jalanku supaya lalai denganmu. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu yang tidak bisa kujerumuskan, itulah di antara hambamu yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, lalu dia mengamalkan, mengikuti. Berarti uzlah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa beruzlah? Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan uzlah? Wong di depan kita anak, orang anak kecil, orang dewasa, aktivitas apapun, di situ ada Allah. Terus bagaimana? Inilah Pak, pentingnya fungsinya sirul asror yang harus sampai bawa. Fa'aina ma kunta, ittaqullah fa'aina ma kunta, kata Rasul, dimanapun kau berada, kau harus bertakwa. Nah inilah maksudnya. Makanya sirul asror dzikir itu menurut saya wajib jenengan pegang terus dimanapun dan apapun kondisi yang Allah hadapkan. Karena dengan itu hati jenengan akan dikatakan uzlah. Tapi tetap biqadril imkan, sak mampu panjeneng. Nek pertanyaan jenengan opo iso apa saya ada kesempatan uzlah, lawong saya aktivitasnya sampai malam. Di tengah kita menghadapi aktivitas, di situ ada Allah. Sing penting jenengan ikut dalam hati sak mampune untuk meyakini, merasakan apapun yang muncul dan timbul baik dalam diri kita ataupun makhluk lainnya, hati sampean harus merasakan wujudnya Allah itu yang hanya berperan. Pun titik. Nikilah uzlah. Sambil rokokan jenengan saged. Beluk iki Pak. Kan bisa terbang ya. Coba. Sampean antengno hati sampean. Berbuat tafakur. Manakala di sini tidak terlimputi Allah, bisakah? Bisa mampu jenengan. Ora iso. Tidak bisa, tidak ada kesempatan jenengan uzlah secara khusus, secara umum. Tapi jangan sampai belas. Man jada wajada. Siapa yang tekun akan cepat sampai. Pun satu. Nomor dua terkait masalah sholat. Niku jawabannya ada di surah Al-Baqarah 238 Pak. Ada dua. Kalau pandangan syariat diawali takbir dipungkasi sal, ini ada kaitannya dengan jasmani. Makanya khafidu ala sholawah, jamak dari as-sholah. Tapi setelah ayat itu wassolatil wusta, sholat tengah, artinya ruhaniyah. Jenengan mau jawab mboten salah. Sebab Allah juga katakan wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingatku. Bukan mengingat Allah, nama, bukan mengingat sifat, bukan mengingat zat, tapi ingatlah aku. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Ya ini. Wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata untuk mengingatku. Lah yang dikata mengingatku, eling, eling iku sadar Pak. Yang melakukan semuanya itu adalah urip itu. Bukan kita.
Jadi ada satu kesadaran hati kita bahwasanya semua apa yang terjadi, semua apa yang muncul dan timbul pada diri kita itu semata-mata yang berperan adalah Allah. Tapi laisa kamitslihi syai'un, itu Allah maksudnya. Maka itulah inilah yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Nggih, leres pun. Cuman banyak orang yang kita melakukan sholat secara 5 waktu, tapi rohaniah kita tidak sholat. Gambarane isine dunya. Awak dewi jasmani sholat Allahu Akbar, rohaniah hati kita gambarin tuh dunya. Oleh sebab itu, biar tidak seperti itu, maka wassolatil wusto, jalankan sholat daim, jalankan sholatnya ruh. Mana sholatnya ruh? Menghadap ke ahad. Berarti uzlah. Dengan uzlah itu nanti akan meniadakan selain daripada Allah. Baik yang wujud, baik yang apapun. Nek wis ana kunu, ati sampean itu tadi saya katakan, sampean akan dilalaikan Allah dalam urusan segala hal apapun selain Allah. Itu pasti, Pak. Nggih. Ada lagi, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kali ini saya mau bertanya dan minta penjelasan. Untuk yang pertama itu untuk kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Kan saya merasa mungkin saudara-saudara jamaah juga masih banyak yang belum paham. Untuk kalimat syahadat yang sebetulnya, Tuan Guru, minta penjelasannya. Soalnya terkadang di hati itu kalimat syahadat kita itu masih palsu. Jadi saya minta penjelasannya tentang kalimat syahadat. Terus yang kedua, Tuan Guru, mohon penjelasan dari pengajian yang kemarin yang dimaksud puji kodim ala kodim dengan puji muhadas ala kodim, itu maksudnya gimana penjelasannya? Terus yang ketiga, ini agak cerita Guru. Ini begini Tuan Guru, ini saya anggap sebagai bunga tidur lah. Cuma mimpinya seperti ini Guru. Itu ada lubang kecil, ya satu kelingking, jari kelingking, tapi itu bisa menyedot seluruh alam. Kayak matahari, bulan, itu semua kesedot ke situ, hancur. Terus saya melihat ya semua makhluk atau yang ada di dunia itu menangis semua, tapi kebanyakan anak kecil yang menangis. Di situ pada gelap, kan gelap, matahari terus bulan itu kesedot semua di kayak lubang sebesar jari kelingking. Cuma anehnya cuma saya aja itu intinya nggak berbeda gitu Guru. Kayak biarpun itu alam itu hancur atau nggak hancur, itu tetap sama menurut perasaan saya di waktu mimpi. Tapi itu saya nggak paham apa maksudnya, saya abaikan soalnya mungkin kembang tidur gitu aja Tuan Guru. Mohon penjelasan Tuan Guru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal syahadat itu kan bersaksi. Bersaksi. Mestinya yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Bersaksi itu akan benar manakala yang menyaksikan tahu kejadian. Mungkin kita kalau lihat di dunia pengadilan ada yang namanya saksi palsu, koyok-koyok enggak palsu. Saksi apa itu namanya, Pak?
Buh, wonten jenenge kok. Ada saksi yang betul-betul memang dia menyaksikan kejadian. Nah, terkait masalah syahadat itu tidak terlepaskan dari persaksian. Dalam Islam ada syahadata ini, ada 2 persaksian yang harus kita laksanakan. Ini harus benar, nggak boleh palsu. Mana yang dimaksud dengan bersaksi yang benar? Untuk menuju yang benar, kita awalnya melewati yang salah. Jangan dikira orang yang pandai berbahasa Inggris awalnya goblok. Itu proses. Oleh karena dia mau belajar ilmu Inggris, di sini kan ada Parigi, kampung Inggris ya. Oleh karena dia mau belajar ilmu Inggrisnya, maka dia akan layak mendapatkan titel master atau ahli berbahasa Inggris. Sama, kita juga begitu kok. Ngalami saksi kita palsu. Lah biar tidak palsu, asli tahu kejadian yang disaksikan, mana sih Allah itu? Makanya asyhadu ini tidak boleh putus sampai ke ilallah. Bahasa syariat ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha mandek, tidak ada ilallah, hukumnya apa Pak? Syirik toh? Musyrik, kita tahu ilmu syariat itu. Tapi kita tidak paham maksudnya. Mana yang kita saksikan? Ya hidup dalam dirimu iku wujudnya Allah. Ya ini wujudnya Allah. Dan kita bersaksi terhadap ini. Allah namanya umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Lagi. Bahasanya kan gini. Fa'buduh. Tengah-tengah nggak ada apa-apanya. Mat qasirohu ing Allah. Mengapa dikatakan Allah? Masih ada lingkarannya. Masih ada lingkarannya. Kalau masih ada lingkarannya kita menyebut hu. Biar gak nyebut hu. Faktulu anfusakum. Hapus. Tiadakan selain ahad itu. Ini maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Pun satu. Wa asyhadu anna Muhammad sopo. Statusnya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Secara syar'i sudah benar, Ibnu Abdillah. Bagaimana persaksianmu itu benar? Lah kau tidak pernah bertemu. Tidak pernah melihat. Secara syariat cukup sampai beriman. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya minadz-dzulumati ilan nur. Supaya kita tinggalkan perkara yang gelap menuju yang terang. Udah syariatnya wis bener. Cuman syahadat kita hakikatnya yang bagaimana? Muhammad itu makhluk bukan? Jenengan makhluk bukan? Semua ma fis samawati wa ma fil ardi itu hakikatnya Muhammad. Statusnya Rasulullah, utusan Allah, sebab jenengan kalau tidak diutus Allah ke sini nggak bisa ke sini sendiri. Udah harga mati, la haula wala quwata illa billah.
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas. Berarti makhluk iki statusnya Muhammad sebagai utusan Allah, artinya bisa nyapo-nyapo sebab dinyapo-nyapokan oleh Allah. Allah yang mana? Hidup dalam dirimu. Sekarang syahadata ini jadikan syahadat tunggal. Syuhudul wahdah fil kasroh. Monggo. Tapi nek wis tutuk gunung, wahdatul wujudnya itu, pesenku gak usah diomong ning tengah wong syariat. Mesti sampean kok disirik-sirik no, dikapir. Artinya antara Allah dengan Muhammad la farqa bainahuma. Mengapa dikatakan tidak ada bedanya? Karena nama Allah, nama Muhammad sudah tidak ada. Kembali lagi ke sini. Lingkaran inilah Muhammad. Di dalamnya adalah Allah. Sekarang dibuang semuanya Muhammadnya. Sama nyebutnya apa? Ayo ngomong. Nyebut apa men? Kalau sudah seperti itu. Itulah akad. Makanya kinayai di dalam Al-Quran kan ngeten tentang wujudnya Allah. Laisa kamislihi. Sudah mandek wis ana kuno. Bon, satu. Nomor dua tentang puji. Ada kodim ala kodim, kudus ala kudus, kodim ala kudus, kudus ala kodim. 4 pujaan. Ini berlakunya antara syahadat 2 tadi. Syahadat 2. Tinggal pertanyaannya kita itu, bagaimana min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari yang Allah pastikan terjadi yaitu kematian, jenengan itu posisi ruhaniyah sudah fitrah. Sebab datangnya itu fitrah, kembalinya harus fitrah. Jadi kodim ala kudus iku maksudnya jero njobo kholik makhluk, ya tah? Posisine iku secara syariat masih ngucap kholik, masih ngucap makhluk. Nah, sekarang makhluk nang kholik, kudus ala kodim sama. Yusik muter-muter ning kuno. Sekarang ditutup kudus ala kudus, berarti hubungannya hablum minan nas. Lah nek hubungane hablum minallah, berarti jenengan iki kodim ala kodim. Berarti pujine Allah terhadap dirinya sendiri. Kapan letaknya itu? Kalau lingkaran itu sudah semuanya dihapus. Udah. Terkait masalah apa yang jenengan impikan dari jari kelingking, semua itu sudah saya simpulkan, itu persoalan yang ada di alam mukasyafah yang mengandung pengertian bahwasanya inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Kau akan menemukan arti itu manakala kau beruzlah. Sebab apapun yang terjadi, walaupun itu di dalam dunia kasunyatan muhadharah ini atau di alam mukasyafah keghaiban itu tadi, itu tidak terlepas dari wujudnya Allah. Berarti itu dihadapkan sebagai ujian pada kita yang mengandung satu pertanyaan, apakah ruhaniyah kita memandang makhluknya atau memandang kholik? Sehingga itulah cara Allah menyapa panjenengan
supaya jenengan iku ngrungokno yen iku suarane Allah. Baik dari air, baik dari apapun. Dan itu hanya terjadi pada hati yang dipilih oleh Allah. Yang disebut mukhlasin. Siapa itu? Orang yang selalu memegang teguh aturan-aturan uzlah. Udah, baru ketemu. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita. Semoga menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.